Orang yang merugi di bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman, kedatangan bulan suci Ramadan adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Sejak bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan telah dipersiapkan lahir dan batinnya untuk bisa menunaikan rangkaian ibadah. Mulai dari berpuasa, qiyamul lail, tadarus Quran, bersedekah, dan amalan kebaikan yang lainnya. Lalu, siapakah orang yang menjadi manusia celaka atau manusia yang merugi pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang besar kepadanya? Ada 5 golongan manusia yang berpuasa tapi tidak membuahkan hasil selama di bulan suci Ramadan. Yang pertama, menganggap biasa bulan Ramadan, belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah Nabi jelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha qabla ayyughfarolah." Sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian Nabi menjelaskan, manusia yang celaka di bulan Ramadan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang besar untuk dirinya. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ketika Ramadan berakhir, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang merugi di bulan Ramadan berubah alim hanya pada saat bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tentu sangat terpuji, dari semua perilaku tidak baik menjadi baik, dari yang tidak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tidak pernah sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun sangat disayangkan ketika Ramadan usai, golongan manusia seperti itu kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sholat. Karena itu, berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal kebaikan. Yang ketiga, orang yang rugi pada saat bulan Ramadan adalah puasa sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ketiga adalah orang yang menahan perut dari makan dan minum saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah, menghina. Sebuah perilaku yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Akhirnya, saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah, sehingga Ramadan tak membawa pengaruh bagi kehidupan sehari-harinya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasa. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, orang yang merugi di bulan Ramadan tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan Ramadan serta berdendang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya adalah golongan orang yang merugi. Seharusnya Ramadan disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan bersedekah.
dan amalan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang kelima, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah tetap maksiat di bulan Ramadan. Ini adalah golongannya terburuk yang dilakukan oleh umat yang mengaku muslim. Mereka tidak mengenal Allah baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Golongan ini tetap tidak menjalankan sholat dan tidak puasa tanpa udzur yang syar'i, sebab ampunan dosa di bulan Ramadan. Allah begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Cobalah kita perhatikan dengan seksama betapa banyak amalan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat merugi jika seorang meninggalkan amalan-amalan tersebut. Cobalah kita lihat amalan puasa yang sudah kita jalani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengampunan dosa di sini bisa diperoleh jika seorang menjaga diri dari batasan-batasan Allah dan hal-hal yang semestinya dijaga.